Akan masuk ke acara inti pada sore hari ini, yaitu penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Naim. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtiga'a wajhillahi mardati qurbih wa thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat, di mana kedua nikmat ini adalah nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu satu nikmat sempat dan yang kedua nikmat sehat. Sehingga terkadang manusia akan lalai sehingga menggunakan kesempatannya dalam hal-hal yang sia-sia, bahkan dalam kemaksiatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan sebab perjuangan beliaulah kita mendapatkan cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya ihsan. Saudara-saudari yang saya muliakan, kita telah maklum bersama bahwa bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan, memunculkan, menampakkan kepada seluruh alam ini, khususnya kaum muslimin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dilahirkannya beliau, dimulailah babak baru di dalam kehidupan. Setelah sebelumnya dunia ini mengalami kejahiliaan yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa, sehingga patut kiranya di bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, kita mengenang kembali perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah beliau lakukan sehingga kemudian menjadikan umatnya ini, orang yang mengikuti Rasulullah ini, selalu berupaya mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan bulan Rabiul Awal atau pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai umatnya, al-ummah al-Muhammadiyah, umat yang memang terpilih, bahkan sebelum dilahirkan Rasulullah sekalipun, itu umat ini adalah umat yang terpilih daripada umat-umat yang lainnya. Bukan hanya sekedar terpilih, akan tetapi kita harus menunjukkan
Dari sisi apa kemudian kita layak disebut dengan umat yang terpilih? Apakah karena hanya semata-mata menjadi umat Rasulullah, lalu kemudian kita akan menjadi bangga diri, tidak memperbanyak amal karena mengandalkan syafaat yang telah Rasulullah janjikan kepada kita? Rasul pernah bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati, bahwa syafaatku itu akan diberikan kepada pelaku dosa maksiat besar dari kalangan umat. Kita tahu hadis ini, tapi jangan kemudian jadikan motivasi lalu kemudian kita tidak beramal lagi. Ikhwati rahimakumullah, pada poin pertama ini kita akan membahas bagaimana cara kita membangun kesadaran kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu pasti mempunyai idola. Itu sudah bisa dicek, bisa dicari di mana-mana tempat. Mau itu orang dalam negeri ataupun luar negeri, itu mesti mempunyai idola. Bagi idola itu, kita sebagai orang yang mengidolakannya mesti akan selalu mengikutinya. Kan begini, kita mempunyai idola misalnya, terus kita akan mengikuti apa yang dilangkahkan, apa yang kemudian warna kesukaannya, apa kemudian yang sering dilakukannya, dia biasanya ngerjakan apa di pagi hari dan yang lainnya, mesti kita akan mengikutinya. Tentu hal ini akan timbul ketika dia benar-benar cinta kepada orang tersebut. Kaitannya dengan hal ini, ketika kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, mengagungkan, menjadikan beliau sebagai idola, maka tentu kita harus mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Idola-idola yang lainnya, mau itu manusia ataupun bahkan bukan manusia, anime misalnya, itu tidak akan memberikan rahmat sebagaimana rahmat Rasulullah SAW. Sehingga kita patut untuk kemudian menjadikan Rasulullah itu orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita hormati. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW tidak bertindak kecuali berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang kemudian kita pantas untuk menjadikan Rasulullah sebagai idola. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad itu berkata-kata, melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, kecuali apa yang dilakukannya itu berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan kepada beliau. Sehingga bisa dipastikan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti atas dasar perintah Allah SWT. Dalam pernikahan beliau, dalam mengurusi umat beliau, dalam berinteraksi pada keluarga beliau, maka itu semuanya pasti didasarkan atas firman atau wahyu dari Allah SWT. Kemudian bahwa Rasulullah itu memang patut untuk kita jadikan sebagai idola, menjadikan orang yang paling kita cintai, karena Rasulullah SAW menegaskan sendiri dalam sebuah haditsnya, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabban nasi ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi zat yang diriku ada dalam genggamannya,
tidaklah di antara kalian itu dikatakan orang yang beriman sampai kemudian aku, yaitu Rasulullah, menjadi orang yang paling dia cintai, bahkan melebihi dirinya sendiri, hartanya, anaknya, dan bahkan manusia seluruhnya. Baru kemudian dia menjadi orang yang benar-benar di dalam cintanya. Akan tapi jangan sampai kecintaan Rasulullah kepada kita menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Maka kita juga harus mencintai beliau. Bukti bahwa Rasulullah benar-benar mencintai umatnya, bahwa beliau di saat detik-detik meninggalnya sekalipun beliau masih memikirkan umatnya. Bahkan ketika malaikat maut mulai mencabut ruhnya sedikit demi sedikit, beliau merasakan sakitnya yang sangat luar biasa, dan beliau mengatakan, wahai Jibril, kalau sekiranya umatku akan merasakan seperti ini juga, maka biarlah aku yang menanggungnya, wahai Jibril. Jadi ketika kecintaan Rasulullah itu memang benar-benar sangat luar biasa, sehingga kita juga harus menjadikan beliau sebagai teladan. Hal itu kemudian, apa yang telah kami sampaikan tadi, itu setidaknya akan memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena ada beberapa alasan-alasan kenapa beliau itu harus dijadikan suri tauladan, dijadikan orang yang memang patut untuk dicontoh. Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, bahkan tidak ada celah sedikit. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Rasulullah itu akhlaknya sudah benar-benar agung. Penggunaan azim di dalam Al-Quran itu hanya ada beberapa. Yang pertama, ini dia dalam Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang kedua, ketika Allah menyifati tipu daya seorang wanita, inna kaidakunna azim, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita azim, itu amatlah besar, amatlah agung, sehingga bisa jadi orang yang kuat sekalipun bisa terperdaya dengan jerat seorang wanita. Sehingga hal inilah kemudian akhlak yang memang sudah bagus, kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Bahkan dalam ayat yang lain juga, ini juga alasan kenapa Rasulullah dijadikan sebagai teladan, karena Rasulullah sudah diampuni apapun yang akan beliau lakukan. Dalam surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi seandainya Rasulullah itu mempunyai dosa, tapi ini tidak mungkin karena Rasulullah itu sudah maksum. Namun seandainya, maka pasti dosanya itu sudah diampuni. Bahkan seumpamanya akan melakukan sekalipun, maka itu sudah diampuni duluan. Tapi faktanya Rasulullah itu tidak mempunyai dosa. Di antara kemudian Rasulullah itu dijadikan sebagai suri tauladan, Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah ada bagi kalian itu pada diri Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang baik. Karena apapun profesi kita, apakah itu seorang pelajar, apakah itu seorang pedagang, guru, ataupun profesi yang lainnya, maka itu semuanya ada pada Rasulullah SAW. Jadi apapun itu ada pada diri Nabi. Kalau kemudian kita seorang murid, kita seorang mahasiswa, seorang santri, maka lihat bagaimana Rasulullah menjadi murid dalam tanda kutip, yaitu murid dari seorang guru yang bernama Jibril, yang selalu menanti-nanti pelajaran, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah melewati Jibril ini. Jadi Rasulullah bahkan ketika tidak turun apa yang namanya wahyu itu, Rasulullah pening,
Rasulullah merasa bingung. Ini kenapa ini kok tidak turun? Apa yang salah? Nah, ketika beliau Jibril itu turun membawa wahyu, maka Rasulullah itu sangat senang. Maka kita seperti itu juga. Kalau kemudian murid, mahasiswa, mahasiswi gitu kan, jadi rindu terhadap pembelajaran yang ada di kelas. Jangan malah sebaliknya. Kalau ada pelajaran, ya malah bawaannya males saja, bawaannya ngantuk aja. Jika kita seorang guru, mungkin ada yang menjadi guru di SD, di TPQ atau tempat-tempat lainnya, maka lihat bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang sampai menjadi orang terhebat dan pilihan umat. Sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah itu sangat luar biasa. Sebutlah seorang sahabat bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah seorang anak muda yang sekali dengar ayat Al-Quran, sekali dengar hadis dari Rasulullah, maka itu langsung dihafalkan. Itu Abdullah bin Abbas. Bahkan saking semangatnya seorang Ibnu Abbas ini di dalam belajar, sampai-sampai Rasulullah mendoakan khusus kepada Abdullah bin Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada anak ini, Ibnu Abbas ini, pemahaman yang dalam tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir di dalam Al-Qur'an. Makanya Ibnu Abbas itu menjadi rujukan bagi orang-orang setelahnya, khususnya para tabi'in. Coba lihat kemudian, kalau kemudian kita menjadi guru, upayakan ada murid kita yang menyerupai Ibnu Abbas. Menjadi seorang guru, diupayakan muridnya ada yang seperti Ibnu Mas'ud. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lain, para sahabat-sahabat yang lain. Jika kita seorang pekerja, pebisnis, pedagang misalnya, atau profesi yang lainnya berkaitan dengan hal itu, maka bagaimana Rasulullah di saat dahulu Rasulullah sebelum menjadi nabi, beliau itu pernah menjadi seorang pedagang, yaitu menjualkan barang miliknya Sayyidah Khadijah sebelum menjadi istrinya. Dan beliau sangat jujur, tidak ada tipu-tipu. Makanya kemudian orang-orang yang kemudian menjadi pekerja, pebisnis, lalu dilandasi dengan sifat kejujuran ini, maka mereka akan tentram, mereka akan berkah hidupnya. Bisa jadi walaupun hartanya sedikit, akan tetapi berkah, maka kehidupannya akan tenang. Jika seorang kepala rumah tangga, dia seorang ayah misalnya, maka lihat bagaimana sikap beliau pada keluarganya. Bahkan beliau pernah bersabda, jadi saya adalah orang yang terbaik di antara kalian pada keluarganya. Jadi siapapun yang terbaik pada keluarganya, memberikan nafkah yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik pada keluarganya, maka Rasulullah adalah yang terbaik. Termasuk bahkan seandainya ada seorang pemimpin yang mengurus urusan umat, maka jangan lupa pula bahwa Rasulullah adalah seorang kepala negara pada saat itu. Bukan hanya urusan duniawi yang diurus oleh Rasulullah, bahkan dalam urusan akhirat juga. Kehidupan masyarakat, yaitu umatnya, itu semuanya dalam kondisi tentram, dan apapun yang menjadi kebutuhan bagi mereka itu rata-rata itu ada. Karena Rasulullah mengatur urusan umat itu dengan Islam. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui bahwa orang yang memang pantas dicintai satu-satunya adalah Rasulullah, kemudian kita berupaya mengikuti langkah-langkah beliau. Lalu kemudian apa ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah itu? Apakah kita sudah masuk dalam klasifikasi ini atau malah tidak?
Mari kita lihat bersama. Yang pertama, orang yang mencintai Rasul itu mesti akan sering menyebut nama Rasulullah dan bersalawat kepadanya. Layaknya kalau ada seseorang ya, dia menyukai sesuatu, ya kurang lebih akan sering menyebutnya gitu. Bahkan bisa jadi dijadikan wiridannya gitu. Apa yang dia sukai, dia akan menyebut. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka akan terus menyebutnya, maka akan terus bersolawat kepadanya. Yang kedua, mempunyai rasa yang sangat dalam, kerinduan yang sangat memuncak untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Baik itu di dalam mimpi atau dalam keadaan sadar. Kapan sadarnya? Nanti di akhirat. Kalau di dunia, ya mimpi saja. Makanya orang ketika ingin berjumpa dengan Rasulullah, di antara tipsnya itu memperbanyak membaca sholat. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri, bahwa sebelum tidur itu biasanya membaca ribuan sholawat ya, bisa jadi berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian orang ini yang mengaku cinta kepada Rasulullah, ketika mendengar nama beliau itu akan menghormati dengan sesungguhnya. Bahkan hatinya itu bergetar. Ini Rasulullah yang disebutkan. Ini adalah orang paling agung di dunia ini yang disebutkan, sehingga hatinya itu bergetar. Kemudian mencintai orang yang dicintai oleh Nabi, seperti sahabat Ansor dan juga sahabat Muhajirin, serta memusuhi siapapun yang dibenci serta dimusuhi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah cinta kepada orang yang ahli sholat, maka kita akan cinta kepada orang yang ahli sholat. Rasulullah cinta kepada orang yang semangat di dalam menuntut ilmu, karena mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib, maka kita harus menyintai mereka. Rasulullah cinta kepada orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, maka kita harus cinta kepada mereka juga. Namun manakala Rasulullah membenci kepada orang-orang yang menghina syariatnya misalnya, maka kita juga tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman dekat. Bukankah dia telah mengolok-ngolok syariatnya, maka tentu kita juga tidak suka. Sebagaimana Rasulullah juga tidak suka terhadap orang yang mencerca syariatnya. Ada suatu ketika seorang muslim tua dari kalangan sahabat, dia buta dan dia mempunyai seorang pelayan wanita, kebetulan agamanya bukan Islam, kalau tidak Yahudi Nasrani. Setiap hari wanita ini selalu mencela Rasulullah. Rasulullah dikatakan Muhammadun kadzab, Muhammadun sahir, Muhammadun kahin, Muhammadun dan yang lain-lain. Sampai suatu ketika si lelaki tua yang muslim yang buta ini sudah tidak kuat. Rasulullah dihina setiap hari, bahkan setiap detik. Lalu akhirnya di saat sudah memuncak kemarahannya, maka si wanita ini ditusuk pakai pisau. Lalu akhirnya ketika kejadian ini menjadi ramai, dihaturkan pada Rasulullah. Rasulullah, ini ada seorang lelaki membunuh budaknya dikarenakan hal ini. Lalu apa kemudian Rasulullah marah? Tidak. Ini bukan kemudian kita harus melakukan hal seperti ini. Hal yang seperti ini memang harus dilakukan oleh urusan negara, karena kasus-kasus seperti ini itu urusannya negara. Artinya diambil daripada kisah tadi bahwa orang yang memang dibenci oleh Rasulullah, maka kita juga harus tidak menyukainya. Tidak boleh kemudian mencintai orang yang memusuhi syariat-syariat Allah. Dan kemudian yang berikutnya adalah mencintai Al-Quran yang beliau bawa. Dan yang terakhir adalah mengasihi umatnya. Jadi ketika Rasulullah tadi disebutkan di penghujung hayatnya masih memikirkan umatnya, ummati, maka kita juga harus bersikap kasih sayang pada umatnya. Lebih-lebih dia kebetulan seorang pemimpin.
Maka pemimpin itu harus mempunyai jiwa yang super kasih sayang, sehingga umatnya ini, rakyatnya ini tidak kemudian merasa terbebani dengan adanya seorang pemimpin ini, menjadikan cahaya bagi rakyat yang ada, bukan malah menyengsarakan rakyat tersebut. Kemudian setelah kita tahu juga ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah, lalu kemudian kecintaan ini kita ekspresikan seperti apa? Ekspresi cinta kepada Rasulullah itu dengan menggunakan apa? Apakah hanya sekedar sholawatan saja, main terbangan gitu? Atau hanya sekedar merayakan maulid misalnya? Atau hanya itu saja bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah? Ternyata bukan hanya itu, saudara. Kita lihat ada seorang ulama, Abu Abdullah Al-Quraisy, mengatakan hakikatul mahabbah antahaba kullaka liman ahbabta fala yabqa minka syai'un. Hakikat kecintaan itu, hakikat mahabbah cinta itu adalah engkau memberikan dirimu seutuhnya kepada orang yang kau cintai sampai seakan-akan tidak tersisa dirimu sendiri kecuali engkau berikan kepada orang yang kau cintai. Kalau misalkan seorang istri dia cinta kepada suaminya, seakan-akan dia sudah memberikan dirinya sepenuhnya kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya, ketika suami mengaku cinta pada istrinya, maka dia berikan seluruhnya kepada sang istri. Itu hakikat dari mahabbah. Makanya kemudian pernah suatu ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai, lebih daripada keluarga saya, anak saya, harta saya, kecuali diri saya sendiri, ya Rasulullah. Apa kemudian kata Rasulullah? Tidak, wahai Umar, bahkan dirimu sendiri juga. Artinya lebih engkau cintai diriku ketimbang dirimu, wahai Umar. Ini setelah itu beliau benar-benar mencintai Rasulullah melebihi dari apapun, bahkan melebihi dari dirinya sendiri. Ini hakikat kecintaan. Kemudian Qadhi Iyad adalah seorang ulama. Dia pernah menulis kitab di mana kitabnya adalah Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Apa kata beliau? I'lam anna man ahabba syai'an atharu. Ketahuilah bahwa orang yang mencintai sesuatu mesti ada atharnya, mesti ada sesuatu yang terlihat. Tidak mungkin dia mencintai sesuatu kemudian dia diam saja, mesti ada ekspresinya. Wa atharuhu muwafaqatuhu. Sedangkan ekspresinya itu mesti akan sesuai dengan orang yang dicintainya. Wa illa lam yakun shadiqan fi hubbihi. Kalau tidak seperti ini, berarti kecintaannya itu tidak akan dikatakan sebagai cinta yang benar. Jadi ketika Rasulullah SAW, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau pakai, apa yang beliau persembahkan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabat pada saat itu, apakah kemudian kita mengikuti langkah itu atau tidak? Ketika kita tidak mengikutinya, tidak sesuai dengan apa yang dilangkahkan Rasulullah, ya berarti pengakuan kita bahwa kita cinta kepada Rasulullah itu tidaklah benar. Makanya kemudian bukti nyata bagi kita sebagai umatnya bahwa kita mengaku cinta kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti semua langkah beliau. Pernah ada seorang sahabat, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini melewati suatu jalan di padang pasir. Tiba-tiba tanpa ada sebab, tanpa ada pohon dan yang lainnya, beliau tiba-tiba menunduk. Kemudian bangkit lagi. Setiap lewat di situ menunduk lagi, bangkit lagi. Hal ini membuat teman-teman beliau bertanya, wahai Ibnu Umar,
sampai kenapa kok kalau lewat sini mesti nunduk gitu kan? Padahal nggak ada kayu. Kalau ada kayu kan takutnya bentur kepada kepalanya. Apa kata beliau? Rasulullah dulu di sini pas lewat sini pernah nunduk. Padahal mungkin Rasulullah nunduknya sedang entah karena ada apa seperti itu. Tapi karena Rasulullah melakukan ini, beliau akan lakukan juga. Padahal ini nggak sunnah sama sekali. Ini perbuatan umum seorang manusia dari Rasulullah. Tapi karena kecintaannya, maka beliau lakukan itu. Bahkan Rasulullah ketika memarkirkan kendaraannya istilahnya, onta ataupun kudanya, ditambatkan di suatu tempat, itu Abdullah bin Umar biasa menambatkan di situ. Ya ketika ditanyakan sama, karena Rasulullah parkir sepedanya di situ. Naruh muda ataupun mantanya di sini. Kalau kita itu tempatnya di situ aja, di tempat itu saja, karena mengikuti kekasihnya yang sering naruh di situ. Nah ini berarti terbukti apa yang kemudian diklaim bahwa dia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-iqtida'u bihi wasti'malu sunnatihi wattiba'u aqwalihi wa af'alihi wa imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi wa ta'addubu bi adabihi. Beliau juga mengatakan bahwa orang yang mengaku cinta pada Rasulullah itu mesti satu, al-iqtida. Dia akan mengikuti Rasulullah, menjalankan sunnahnya, mengikuti ucapan sabda beliau, perbuatannya, perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Maka begitulah seseorang yang benar-benar mengaku kalau dirinya cinta. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, kullu turukin masdudah illa man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan itu tertutup menuju kepada Allah, itu mesti tertutup kecuali melewati jalannya Rasulullah. Jadi kalau kemudian kita melakukan sesuatu ketika itu tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, maka itu mesti tertutup. Ada seorang yang terkenal, orang yang viral, dia hebat, dia sakti, akan tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita jelas tidak boleh mengikuti orang tersebut, karena pasti tidak akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau sekiranya kecintaanmu kepada Rasulullah, kepada orang yang kau cintai, itu adalah benar adanya, maka mesti akan mengikutinya. La ata'tahu. Kamu pasti akan ikut orang tersebut. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta kepada orang yang dicintai mesti akan taat. Apapun yang dilakukan oleh kekasihnya, maka dia akan lakukan. Kekasihnya minta coklat, dia belikan. Kekasihnya minta bunga mawar, dia cari. Kekasihnya minta bintang di langit, dia cari juga. Ini ngayal ya. Kalau yang beneran itu suami tatkala istrinya hamil ngidam, minta mangga, misalnya mangga yang masih belum matang gitu kan, ya dicari sama suaminya gitu. Walaupun malam-malam gitu. Kenapa? Ya pengalaman soalnya. Itu baru betul, karena dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa kita yang wajib kita ikuti hanya Rasulullah. Apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah Rasulullah berikan kepada kalian, maka wajib bagi kalian untuk mengambilnya. Dan apapun yang dilarang, maka wajib bagi kalian untuk menjauhinya. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka satu, ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi jalannya cuma satu, ikut Nabi. Kalau Rasulullah tidak melakukan, maka ya sudah, kita tidak melakukan juga. Kalau kemudian Rasulullah di dalam mengatur umat ini dengan menggunakan hukum Islam, ya tentu kita tidak akan mengatur umat ini dengan hukum selain hukum Islam. Jadi tegas sekali.
maka ketika ikut Rasulullah kita akan mendapatkan apa? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kita. Dan juga ada bonus, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian dalam ayat lain juga, falyahdharil ladzina yakhafuna an amrihi in antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah orang yang selalu menyelisihi terhadap perintah-perintah Rasul itu. Orang-orang yang tidak mau terhadap arahan dari Rasulullah itu. Orang-orang yang acuh terhadap apa yang telah Allah minta. Maka apa? Takutlah mereka akan diberikan musibah dari Allah, atau mereka akan ditimpa dengan azab yang begitu pedih dan begitu menyedihkan. Karenanya kalau kita memang mengaku cinta kepada Rasulullah, satu jalannya yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Baik, ikhwati rahimakumullah, insyaallah kita cukupkan. Sebelum kita akhiri, saya kembalikan lagi kepada moderator. Enggak, Mas. Masyaallah. Cek. Semua terima kasih pada Ustadz Naim yang telah menyampaikan tausiah yang luar biasa pada hari ini. Semoga dengan disampaikan tausiah tersebut kita semua dapat mengambil hikmah yang nantinya dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para peserta yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Monggo untuk dari Ikhwan. Siapa? Monggo. Dari Ikhwan, monggo yang ingin bertanya. Belum ada? Ini dari Ahmad Ustaz. Tak jangan dulu. Assalamualaikum. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Afwan, saya izin bertanya, dalam mencintai sesuatu sebenarnya lebih menggunakan hati atau akal, dan mana yang lebih baik antara hati atau akal tersebut dalam mencintai sesuatu? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum. Selamat sore. Ini pertanyaan cukup menarik ya. Ketika kita mengaku cinta kepada seseorang, atau dalam konteks ini adalah mencintai Rasulullah SAW, yang pertama kita lakukan harus menyadari dulu bahwa Rasulullah ini benar-benar layak memang untuk dicintai. Itu yang pertama, memang layak. Apa alasannya? Alasannya sangat banyak sekali. Rasulullah tidak pernah salah. Rasulullah adalah orang yang paling paripurna, sempurna, tidak celah sedikit pun. Bahkan orang yang tidak ada dosa, sudah dijamin surga, langkahnya tidak pernah keliru, sehingga memang layak untuk dicintai dan dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai suri taulata. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian apakah ketika mencintai itu harus menggunakan hati atau akal? Lalu mana yang lebih baik antara hati dengan akal? Sebenarnya saudara-saudari sekalian, akal dengan hati itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Dalam sebuah athar disebutkan begini: al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal adalah cahaya di hati seseorang, di mana dia bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Jadi kaitannya antara akal dengan hati itu sudah tidak ada beda gitu kan. Hanya saja mungkin dari sisi manusiawi gitu kan. Ada yang kemudian jangan baper gitu kan, jangan dibawa perasaan, jangan dibawa hati. Sementara akal gunanya apa? Kalau urusan kita itu hanya untuk memikirkan, untuk menganalisa, untuk menyimpulkan sesuatu. Padahal semuanya itu sedikit banyak ada kaitannya dengan hati.
Jadi kalau dikatakan mana yang lebih baik antara akal dengan hati, ya sebenarnya sama-sama baiknya. Hanya saja kalau kita lihat pada riwayatnya, memang akal ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah yang sifatnya menurut. Akal ini adalah sifatnya nurut. Ketika dia mengetahui kebenaran, maka dia mesti ikut akal ini. Beda dengan nafsu. Kalau nafsu ini tipikalnya ketika Allah ciptakan, dia memang tidak nurut gitu. Dia hanya melihat secara zahirnya saja, yang penting memuaskan bagi dirinya, maka dia akan lakukan walaupun akalnya bilang bahwa itu tidak baik. Jadi dua hal antara hati dengan akal itu kurang lebih sama. Nah, mungkin seperti itu. Baik, ada lagi yang bertanya dari Ivan? Ada? Dari Ahwat ada lagi? Kayaknya nggak ada, Ustaz. Ada. Terima kasih pada Ustadz Naim yang telah memberikan jawaban luar biasa kepada kita semua, dan juga terima kasih pada teman-teman yang turut berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Baik, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, monggo pada Ustadz Naim untuk menyampaikan closing statement. Ya, monggo. Baik, alhamdulillah dari materi yang telah kami sampaikan bisa kemudian kita tarik kesimpulan bahwasanya apa? Lau kana an-nasul yawma ya'maluna ma ya'malu aslafuhum min tatbiqi syari'ati lakanu arqal umami wa a'lahu. Seandainya umat sekarang ini, orang-orang saat ini, khususnya kaum muslimin, mereka menjalankan sebagaimana para salaf mereka menjalankan di dalam menerapkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka tentu mereka akan menjadi umat yang terbaik, arqal umam wa a'lahum, dan bahkan paling tingginya umat. Kalau kemudian kita lihat sekarang faktanya di dunia ini, kaum muslimin itu keadaannya sungguh sangat menyedihkan. Mereka terpuruk, kondisinya miris, mereka dijajah, mereka diboikot, mereka diembargo, mereka bahkan diupayakan agar dimusnahkan. Ya mungkin di sini alhamdulillah kita patut mensyukuri karena di negeri kita yang tercinta ini kondisinya sangat kondusif. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya, yang ada di Cina, yang ada di Kashmir dan tempat-tempat lainnya sangat membutuhkan pelindung. Apa pelindung mereka itu? Pelindungnya syariat. Mungkinkah syariat itu bisa dijalankan oleh personal-personal? Sangat mungkin. Akan tetapi kalau urusannya global, maka jelas syariat itu harus diterapkan dalam sebuah bingkai negara. Tidak bisa kemudian ya kalau kita individu saja, sholat, puasa, zakat yang memang bisa kita laksanakan secara individual. Lalu bagaimana upaya kita untuk menolong mereka? Padahal di antara ciri seorang mengaku cinta pada Rasulullah adalah mengasihi umatnya. Dengan cara apa? Membantu mereka. Bagaimana caranya kita membantu saudara kita yang ada di Rohingya, di Kashmir, di Palestina dan yang lainnya? Makanya kemudian dibutuhkan seorang pemimpin yang memang bisa menyelamatkan mereka daripada kebinasaan. Tentu hal ini bisa terjadi ketika seluruh kaum muslimin itu sadar bahwa panutannya hanya Rasulullah SAW, sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi mereka akan mengikutinya. Ketika Rasulullah ada beberapa orang yang teraniaya, Rasulullah langsung turun, diikuti oleh para khalifah setelahnya. Bahkan di Al-Mu'tasim Billah pada zamannya beliau di Abbasiyah, ketika ada seorang perempuan yang dilecehkan oleh
tentara Romawi, yaitu dengan disingkapkan auratnya di daerah bernama Amuria. Kemudian apa dia katakan, minta tolong kepada Mu'tasim billah. Lalu kemudian Mu'tasim billah mengirim pasukan untuk menolong wanita ini, di mana pasukan sudah nyampe kepada Amuria, padahal yang belakang masih ada di Baghdad saat itu. Jadi memang ketika kaum muslimin ada pelindungnya, maka tentu mereka akan diselamatkan. Dan ini bentuk bahwa seseorang itu mengaku cinta kepada Rasulullah dengan cara mengasihi umatnya. Tadi disebutkan seperti itu. Nah, mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, langsung saya tutup. Hakatam ini wa nafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, terima kasih banyak pada Ustadz Naim yang telah banyak memberikan ilmu bagi kita semua, dan juga terima kasih pada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan atau sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga kita dapat berjumpa dalam keadaan yang lebih baik lagi di depannya. Sekian acara pada sore hari ini. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengumuman diberitahukan bagi peserta ikhwan untuk jangan pulang terlebih dahulu. Nanti setelah doa maghrib ada buka bersama di Serambi Utara Masjid. Terima kasih.